Uji satu sampel ujiran. Yang pertama, masukkan data ke SPSS, input data variabel dengan kode 0 untuk jelek dan kode 1 untuk bagus. Lalu kemudian klik menu analis, non-parametric test, kemudian klik legacy dialog, kemudian pilih runs. Masukkan nama variabel yang pada cut point, pilih median, lalu diisi dengan custom. Contohnya yaitu masukkan angka 70. Oke. Ini adalah hasil dari perhitungan run test tadi. Berdasarkan hasil ujiran, angka pada SIG adalah 0,122 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menolak hipotesis bahwa urutan nilai ujian jelek dan bagus pada siswa-siswi adalah acak atau random. Uji binomial. Masukkan data ke SPSS, input data variabel, lalu ke analis, kemudian non-parametric test, setelah itu klik legacy dialog, kemudian binomial. Masukkan nama variabel yang akan diuji pada kotak tes variable list. Pada cut point, isi angka yang ditentukan, rata-rata populasi. Yaitu angka 8. Di test proportion itu 0,5. Lalu oke. Ini untuk hasil dari perhitungan binomial test tadi. Berdasarkan hasil uji binomial, angka pada SIG adalah 0,108 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 dengan nilai yang diharapkan. Udah, Bil? Uji dua sampel berpasangan, uji Wilcoxon. Yang pertama, masukkan data ke SPSS, input data variabel, lalu ke menu analis, cari non-parametric test, kemudian legacy dialog. Selanjutnya itu kita klik to relate sample. Masukkan nama variabel yang akan diuji pada kotak test pair. Pada test type, pilih Wilcoxon, lalu klik OK. Ini adalah hasil perhitungan dari uji Wilcoxon tadi. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon, nilai Z sebesar minus 4.151 dan p-value sebesar 0,000. Artinya, terdapat perbedaan signifikan antara jumlah penjualan tiket bioskop saat promo dan saat tidak ada promo. Simpulkan bahwa jumlah penjualan tiket bioskop saat ada promo lebih tinggi dibandingkan saat tidak ada promo.
Masukkan data ke SPSS, input data dengan kode 1 untuk setuju dan kode 2 untuk tidak setuju. Beri nama variabelnya sebelum atau sesudah. Kemudian klik menu Analyze, Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, lalu klik To Relate Sample Test. Masukkan nama variabel yang akan diuji pada kotak test pair. Pada test type, pilih McNemar. Lalu klik OK. Jadi ini adalah hasil dari perhitungan uji McNemar tadi, yang dimana berdasarkan hasil uji McNemar, p-value adalah 1000 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara proporsi orang yang membeli tiket bioskop saat promo dan saat tidak promo. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ronaldo dari jurusan Ekonomi Pembangunan, ingin melakukan tugas yang dimana tugas tersebut berisikan tentang uji beberapa pengujian yang dimana pengujian tersebut dibagi beberapa anggota yang dimana tugas ini bentuknya kelompok. Jadi langsung mulai saja ke tutorialnya. Oke, sebelum saya memulai tutorialnya, di sini saya sudah menyiapkan beberapa data, yang dimana data tersebut akan berkaitan dengan uji yang kita akan gunakan, yaitu uji Mann-Whitney, dan Kolmogorov untuk uji dua data, dan uji Friedman untuk 3 data, uh, dan uji Kohran untuk 3 variabel, dan uji Kruskal untuk 3 variabel juga. Di sini saya menggunakan IBM SPSS. Oke. Dan di sini juga saya sudah menuliskan beberapa interpretasi untuk beberapa data ini. Jadi saya di sini ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara penerapannya. Jadi di sini cancel. Jadi di sini kita salin data yang kita akan gunakan. Yang pertama kita akan gunakan uji Mann-Whitney. Jadi kita sebelum memulai kita pastikan untuk mengasih nama kelompok. Untuk kedua tadi ini apa nilai? Nilai ini diartikan sebagai oh ya, saya belum menjelaskan bahwa data ini menjelaskan tentang pengaruh dari kegiatan di mana kegiatan tersebut ada dua, yaitu kegiatan offline dan online di saat kuliah, yang dimana kegiatan tersebut berpengaruh atau tidaknya terhadap uang atau uang saku pelajar di Universitas Unsri. Jadi kita mulai saja. Di sini berarti nilai. Untuk kelompoknya kita akan isi di sini value. Di sini value berarti value-nya 1 menandakan itu kelompok online. Jadi kita isi di sini online. Untuk value 2 kita isikan offline. Oke. Oke. Ada baiknya sebelum kita memulai uji ini kita lebih baik melakukan uji stasionaritas dulu. Oke. Ini masukkan untuk kelompok kita masukkan di factor list, untuk nilai kita masukkan dependent list. Uh, karena untuk kelompok ini adalah 2 variabel yang akan mempengaruhi nilai dari duit jajan kita, duit jajan pelajar di Unsri. Oke, kita pilih plot, lalu kita centang normalitas with test, lalu continue. Setelah itu oke. Oke, dapat kita lihat bahwa di sini ini adalah test of normality, yang dimana di sini memiliki angka untuk menunjukkan data kita stasioner atau tidak. Seperti yang sudah saya jelaskan di Word ini, yang dimana jika nilai p-value lebih besar daripada 0,05, dapat disimpulkan data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai p-value lebih besar daripada 0,05, berkesimpulan dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Di sini, maka kelompok 1 dan kelompok 2 memiliki nilai sig di bawah 0,05, maka pengujian selanjutnya dapat dilakukan karena datanya tersebut stasioner. Oke, di sini saya menggunakan satu data untuk 2 pengujian, yaitu Mann-Whitney dan Kolmogorov-Smirnov. Mari kita lanjut ke pengujiannya. Di sini kita hapus saja.
Untuk pengujiannya kita ke ini ke analyze, terus ke parametric, legacy dialogs, terus pilih dua dependent sample. Jadi di sini ada variabel yang dimana variabel tersebut kita isi dengan nilai, kelompok adalah grouping variabel, yang dimana ini adalah penggrupan variabel. Di sini karena kita memakai dua grup, jadi grup satu kita isi satu, grup kedua isi dua. Continue, terus di sini ada pilihan. Nih, main Whitney sama Kolmogorov. Coba kita centang dua ya. Jadi untuk hasil main Whitney dapat kita lihat di sini tes statistiknya terdapat asymptotic to tail yang dimana ini stasioner. Bisa dilihat bahwa angkanya 0,00. Untuk pengujian two sample Kolmogorov Smirnov test dapat kita lihat bahwa asymptoticnya sedikit berbeda. Ada perbedaan yang dimana di Kolmogorov nilai asymptoticnya adalah 0,001. Dapat disimpulkan bahwa data ini dapat disimpulkan bahwa terdapatnya perbedaan yang signifikan terhadap dua kelompok ini, yang dimana kelompok satu itu online, dan kelompok dua itu offline. Jadi ini berpengaruh berarti guys. Oke. Untuk tes selanjutnya adalah ini tes uji Friedman. Yang dimana uji Friedman ini saya membuat kuesioner yang dimana 10 mahasiswa diminta untuk mencicipi tingkat kepedasan sambal yang dibuat oleh pemilik warung ayam geprek. Yang dimana sambal tersebut memiliki resep yang berbeda. Jadi setiap sambal itu memiliki karakter kepedasan yang berbeda sehingga eh, adanya pengujian yang dimana setiap mahasiswa menentukan nilai dengan skor 1 sampai 5. Dengan rentan skor tersebut dapat kita bedakan bahwa adanya perbedaan dari sambal satu, sambal 2 dan sambal 3. Oke, mari kita ke pengujiannya. Right manager. Jadi kita ambil ini. Lalu seperti tadi, tinggal kita salin saja ke sini. Lalu kita ganti nama dulu. Sambal satu, sambal 2, sambal 3. Dan untuk value-nya kita isi dengan satu. Untuk satu apa tadi? Bentar ya. Kita lihat untuk satu keterangannya tidak pedas, tidak pedas. Dua kurang. Untuk ketiga rata rata. Untuk keempat pedas. Lima cukup pedas. Lalu kita terapkan ke semua nilai. Eh, jadi setelah pengisian ini kita ke data view yang dimana kita akan seperti sebelumnya kita akan menguji tingkat stasioner ya. Oke, di sini kita masukkan ke dependent, terus option, ke plot, terus normalitas, terus klik OK. Jadi di sini terdapat satu data yang tidak stasioner, yang dimana data tersebut di sambal kedua, namun kita akan mencoba untuk tetap mengujinya ya guys. Oke. Setelah pengujian tadi kita ke analisis non parametric test, terus ke legacy dialogs, terus ke key relate sample. Jadi di sini ada Friedman dan Cochrane. Oke, kita masukkan semua datanya, terus klik OK. Nah, di sini terdapat hasil tes statistiknya yang dimana di sini saya sudah memberikan
hipotesis. Jadi di sini assumpsinya yaitu 0,008 yang diartikan lebih besar dari 0,05, yaitu ambang batas yang dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan dari ketiga sampel tersebut. Berarti sampel tersebut dari sampel ke-1, sampel kedua, sampel ketiga adanya perbedaan setiap sampel tersebut. Oke, untuk tes kedua yaitu uji koran. Jadi untuk uji koran, untuk koran di sini kita ada responden 10 dan 3 sampel yang ingin menguji tingkat kesukaan para pelajar dan menggunakan warna baju dalam menggunakan warna baju yang ingin digunakan. Oke, baik, di sini ada sampel A yaitu menyimbolkan bahwa baju hitam. Di sini ada B untuk menyimbolkan baju biru. Di sini ada C dan untuk menyimbolkan baju putih. Di sini terdapat skor yang dimana setiap responden menyukai atau tidak menyukainya suatu baju tersebut, suatu warna baju tersebut. Oke, langsung saja ke pengujiannya. Sini kita ubah A, C, B. Terus di sini value-nya kita isi 1 menyukai, suka, 2 tidak suka. Oh, salah. Oke, salah. Sorry, sorry. Bentar, wait. Oh, di sini 0 tidak suka. Oke, oke. 1 suka, 0 tidak suka. 1 suka, 0 tidak suka. Oke, di sini sudah ada 3 data. Sebelum pengujian kita uji dulu untuk stasionaritas datanya. Deskriptif, terus explore. Oke, action, upload kualitas data, terus ke di sini bahwa datanya memiliki nilai sig yang stasioner semua dari A sampai B sampai C ya. Jadi di sini kita bisa lanjut ke pengujiannya, yang dimana pengujian tersebut di dapat kita lihat di analyze, terus non parametric test, terus ke legacy dialogs, terus ke key relate sample lagi, terus di sini centang kohran. Nah, dapat kita langsung lihat di sini hasil pengujiannya, yang dimana hasil ujinya 0,005. Oh, ini salah ya guys, bentar. Eh, jadi di sini nilai SIM-nya diperoleh sebesar 0,368, berarti lebih besar dibandingkan 0,05 yang dapat tidak yang bahwa disimpulkan adanya tidak adanya perbedaan yang signifikan dari ketiga sampel tersebut. Artinya dari ketiga baju tersebut tidak ada perbedaan yang dimiliki ketiga sampel tersebut yang tidak terlalu signifikan. Oke. Jadi untuk pengujian terakhir adalah Kruskal Wallis, yang saya ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kuliah yang rumahnya jauh atau dekat dari lokasi halte Unsri. Misalkan di sini saya mengategorikan menjadi 3, yaitu dekat ini di bawah jarak rumahnya adalah 10, di bawah 10 kilometer, sedangkan sedang di range 10 sampai 15 kilometer, dan jauh lebih dari 15 kilometer. Penelitian ini dilakukan pada pelajar-pelajar dengan 3 kelompok sampel, dengan masing-masing sampel untuk memiliki jarak rumah dekat sebanyak 10 sampel, untuk jarak sedang sebanyak 10 sampel, dan jarak jauh sebanyak 8 sampel. Oke, langsung saja ke penerapan ini ya. Penerapan datanya. Di sini sebelum saya melakukan uji stasioner, saya melakukan pengelompokan dulu. Jadi
lebih mudah aja guys. Bentar. Oke, tinggal ke paste, terus di sini kita kasih nama kelompok. Terus di sini value-nya adalah dekat, sedang, 3 jauh. Oke, klik. Terus di sini jarak. Terus langsung ke uji stasioner sebelum kita melakukan pengujian. Untuk kelompok kita masukkan ke factor list, terus ke jarak kita masukkan ke dependent list. Lalu kita uji stasioner. Di sini test of normality-nya dapat kita lihat bahwa di sini di bawah 0,05 semua, jadi dapat kita simpulkan bahwa data ini stasioner atau mengalami distribusi yang tidak normal. Jadi setelah pengujian ini kita langsung saja ke next pengujiannya, terus ke di sini ada non parametric test, terus ke legacy, terus ke independent sample. Lalu di sini ada critical Willis, terus untuk groupingnya kita pilih variabel, terus kita range of grouping variabel. Karena di sini kita ada 3, berarti di sini 1, paling kecilnya 1, paling gedenya 3. Oke. Untuk jaraknya kita langsung itu. Oke. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk chi-square-nya adalah 24,219, untuk dv-nya adalah 2, untuk SMSIC-nya 0,0000. Berarti dapat kita simpulkan bahwa jarak tempuhnya pelajar dari rumah ke halte Unsur itu sangat berpengaruh terhadap keterlambatannya pelajar tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak ini berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pelajar. Menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan dari beberapa uji ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Judiana. Di sini saya akan melanjutkan mengenai presentasi uji reliabilitas dan validitas. Di sini saya membawa topik pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian Domino's Pizza. Yang pertama, saya akan melakukan uji validitas, yang dimana validitas ini berasal dari kata validity, yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Secara sederhana, validitas kuesioner berkaitan dengan sejauh mana kuesioner tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya, kita akan melakukan uji validitas menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita harus membuka file yang sudah kita siapkan terlebih dahulu yang ingin kita olah. Ketika datanya sudah muncul seperti ini, di sini saya menggunakan sebanyak 30 responden dengan 15 pertanyaan. Pada variabel view, klik analyze, kemudian correlate, pilih beef rate. Kita akan melakukan pengujian pada variabel-variabel ini. Lalu kita pindahkan, kita transfer ke kolom variabel yang di sebelah kanan. Pada bagian correlation coefficient, kita akan menggunakan ukuran korelasi persen, dan test of significance kita menggunakan to tail. Kemudian klik OK. Di sini hasil yang muncul merupakan hasil uji dari uji validitas, yang dimana yang kita gunakan itu adalah 816, 830, 856, dan seterusnya. Berikut adalah hasil uji validitas tentang pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian Domino's Pizza, yang dimana ini sudah saya rangkum menjadi sebuah tabel. Dalam uji validitas ini dilakukan analisis untuk melihat hubungan antara skor item indikator dengan nilai skor konstruk. Untuk pengujian ini, tingkat signifikasi yang digunakan adalah 0,005. Selain itu, nilai R-table diperoleh dengan sampel sebanyak N30 dan tingkat signifikasi 5%, kemudian menghasilkan nilai R-table sebesar 0,361.
Berdasarkan hasil pengujian dengan dua alat uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan 1 hingga pertanyaan 15 dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan nilai signifikasi untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih kecil dari 0,005 dan nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel atau 0,361. Di sini nilai standar pada pertanyaan nomor 1 itu adalah 0,816, di mana nilai ini lebih besar daripada nilai standarnya. Kemudian pertanyaan nomor 2 0,830 lebih besar juga daripada nilai standarnya, dan seterusnya sampai ke pertanyaan nomor 15. Semuanya ini valid. Setelah melakukan pengujian validitas, kemudian kita akan melakukan pengujian reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan salah satu metode umum yang digunakan untuk menguji reliabilitas dengan menggunakan alpha-converge. Alpha-converge akan menghasilkan koefisien reliabilitas yang berkisar di antara 0 hingga 1. Semakin tinggi koefisien reliabilitas, maka semakin baik reliabilitas kuesioner tersebut. Selanjutnya kita akan menggunakan uji reliabilitas pada aplikasi SPSS dengan data yang sebelumnya tadi. Kita membuka tampilan variable view seperti ini, kemudian klik analyze, ke bagian scale, kemudian ke bagian reliability analysis. Kita pindahkan semua variabel P1 hingga P15 ke bagian items. Pastikan kita sudah mengklik pada model ini dengan model alpha, kemudian klik OK. Di sini datanya sudah muncul, hasilnya 0,960 dengan end of items adalah 15. Berikut kesimpulan hasil uji reliabilitas pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian Domino's Pizza, yang dimana hasil converge alpha-nya tadi adalah 0,960 dengan end of items-nya adalah 15. Selanjutnya, untuk menentukan apakah data tersebut reliable atau tidak, digunakan perbandingan antara nilai R hitung dan R tabel pada tingkat signifikasi 5%. Dengan nilai R hitung sebesar 0,960 dan R tabel pada 5% dengan jumlah responden N sama dengan 30 adalah 0,361. Maka karena R hitung adalah 0,960 lebih besar dari R tabel yaitu 0,361, dapat disimpulkan bahwa data tersebut reliable atau dapat dipercaya dan konsisten. Selanjutnya kita akan beralih ke uji asumsi klasik, uji T dan uji F dengan topik pengaruh prestasi mahasiswa dengan tingkat kecerdasan yang diukur melalui IQ, motivasi kerja, dan aktivitas olahraga. Uji asumsi klasik ini merupakan serangkaian tes untuk memastikan model regresi linear valid dengan tujuan memastikan data memenuhi syarat normalitas, tidak ada multikolinearitas, heterokodastisitas, dan autokorelasi. Kemudian untuk uji T, untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dan mengetahui variabel independen mana yang signifikan mempengaruhi variabel dependen. Untuk uji F, menguji pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan menilai kelayakan model regresi secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik, uji T, dan uji F dengan menggunakan aplikasi SPSS. Terlebih dahulu kita harus menyiapkan data yang ingin kita olah, kemudian kita pilih bagian file, bagian open, kemudian klik data, klik open, lalu klik OK. Lalu data seperti ini akan muncul di bagian variable view. Saya menggunakan variabel dependen yaitu prestasi, variabel independen ada IQ, motivasi, dan olahraga. Kemudian klik analyze, pilih bagian regression, kemudian linear. Di sini bagian variabel dependennya dimasukkan ke bagian dependen, sedangkan variabel independennya dimasukkan ke bagian sebelah kanan independen.
Saya masukkan bagian prestasi ke dependent, IQ, serta motivasi dan olahraga. Saya masukkan ke bagian independen sebelah kanan. Di bagian statistik, lalu di bagian statistik, kita mengklik bagian estimate, model fit, dan collinearity diagnosis. Kemudian klik continue. Di bagian plots, pastikan bagian Z-prat ini dimasukkan ke bagian X dan S-receipt ini dimasukkan ke bagian Y. Klik bagian histogram dan normal probability plot, klik continue. Di bagian save, di residual kita klik bagian atasnya, kemudian klik continue. Sudah selesai, kemudian klik OK. Regresi, uji asumsi klasik, uji T dan uji F itu semuanya akan muncul di sini di bagian output. Berikut saya akan menjelaskan interpretasi dari hasil uji asumsi klasik, uji T dan uji F. Yang pertama, dari asumsi klasik terdapat uji normalitas. Berdasarkan hasil uji histogram, terlihat adanya garis yang melengkung ke atas, membentuk pola seperti gunung. Jika garis tersebut membentuk pola gunung yang simetris dengan kaki yang sejajar, maka dapat disimpulkan bahwa data mengikuti distribusi normal. Selanjutnya, pada uji plot, apabila titik-titik data mengikuti garis diagonal yang dimulai dari titik 0 dan tidak tersebar terlalu jauh, maka data juga dapat disimpulkan terdistribusi normal. Jadi data yang kita gunakan tadi adalah data yang terdistribusi normal. Selanjutnya yang kedua dari asumsi klasik ada uji bebas heterokedastisitas. Pada scatter plot terlihat bahwa titik-titik data tersebar dengan baik di atas maupun di bawah titik 0 pada sumbu Y dan sumbu X, serta tidak membentuk pola tertentu seperti zigzag atau menumpuk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas pada data yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga dari uji asumsi klasik adalah uji multikolinearitas. Terlihat tabel ini menjelaskan bahwa dengan dua cara, yaitu memeriksa nilai tolerance dan nilai FIF yang terdapat pada ini tabel tolerance dan ini FIF. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,01 atau nilai FIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas. Di sini pada data yang kita gunakan, nilai tolerance itu lebih besar dari 0,01. Kan berdasarkan hasil uji yang ada, untuk nilai IQ ada di 0,843, di bagian motivasi ada 0,682, dan di bagian olahraga ada 0,602, yang semuanya lebih besar dari 0,01. Selanjutnya nilai FIF untuk masing-masing variabel adalah IQ dinilai 1,186, di bagian motivasi ada 1,465, dan bagian olahraga ada 1,660, yang semuanya kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak mengalami masalah multikolinearitas. Lalu ada uji autokorelasi yang terdapat pada uji asumsi klasik. Pada uji autokorelasi, perbandingan dilakukan dengan nilai Durbin-Watson atau DW dengan nilai Durbin-Watson table yang kemudian dibandingkan dengan nilai DU atau Durbin upper dan DL Durbin lower berdasarkan data dengan jumlah sampel N sama dengan 20 dan nilai DW 1,946, ini Durbin-Watsonnya, serta tingkat signifikasi 5% dan K3 dengan 3 variabel bebas, diperoleh nilai DL 0,9976 dan DU 1,6763. Menurut kriteria autokorelasi, jika nilai DW lebih kecil daripada DW, maka terdapat autokorelasi. Jika DW lebih besar daripada DU, berarti tidak ada autokorelasi. Dan jika nilai DL lebih kecil dari DW dan DW lebih kecil daripada DU, maka hasil pengujian tidak dapat disimpulkan secara pasti. Namun, berdasarkan hasil tersebut, karena nilai DW lebih besar daripada DL dan DW lebih besar daripada DU, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak menunjukkan adanya autokorelasi. Selanjutnya ada uji T.
Pada tabel koefisien dapat dilihat nilai T hitung dan nilai signifikasinya yang digunakan untuk menentukan apakah uji T pada masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Ada dua metode yang digunakan. Yang pertama menentukan level of significance dengan tingkat alfa 5% atau 0,05 untuk hipotesis dua arah, yang berarti nilai alfa dibagi 2 menjadi 0,025. Kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Berdasarkan tingkat signifikasi, nilai pada bagian IQ, nilainya itu ada 0,478, yang dimana nilai ini lebih besar daripada 0,025, yang berarti variabel IQ memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel prestasi atau variabel dependen. Kemudian ada variabel motivasi dengan nilai 0,161, yang dimana nilai ini lebih besar daripada 0,025, yang menunjukkan bahwa variabel motivasi memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel prestasi atau variabel dependen. Kemudian ada variabel olahraga dengan nilai 0,013, yang menunjukkan bahwa variabel olahraga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel prestasi, dikarenakan nilai olahraga ini lebih kecil dari 0,025. Selanjutnya, untuk menentukan nilai T tabel digunakan rumus DF sama dengan N dalam N dikurang K, di mana nilai N adalah jumlah sampel atau data dan K adalah jumlah variabel penelitian. Dengan N, jumlah sampel data kita ada 20 dan nilai K, variabel penelitiannya ada 3, maka DF sama dengan 17. Sehingga nilai T tabel adalah 2,110. Kemudian, nilai T hitung dibandingkan dengan T tabel. Pada variabel IQ, nilai 0,726, ini 0,726 itu lebih kecil dari 2,110, yang berarti variabel IQ berpengaruh terhadap variabel prestasi atau variabel dependen. Kemudian di bagian motivasi, ini ada nilai T-nya 1,470, yang dimana nilai ini lebih kecil dari 2,110, yang menunjukkan bahwa variabel motivasi juga berpengaruh terhadap variabel prestasi. Lalu yang variabel ketiga ada olahraga, di mana nilai ini merupakan nilai minus atau minus 2,802. Nilai ini justru lebih besar daripada 2,110, yang berarti variabel olahraga tidak berpengaruh terhadap variabel prestasi. Lalu ada uji F. Pada tabel ANOVA terlihat nilai F hitung, dan nilai signifikasi. Uji F ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Uji F ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikasi alfa 0,05 dan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Berdasarkan tingkat signifikasi 0,082 itu lebih besar. Di sini signifikasi 0,082 itu lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, untuk menentukan nilai F tabel dengan N sama dengan 17 dan DF sama dengan 3, maka diperoleh nilai F tabel sebesar 3,20. Kemudian dengan membandingkan nilai F hitung, nilai F hitungnya tadi ada 2,682 dengan nilai F tabel sebesar 3,20, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.